channel CK Manggajin sama gue Reno CPR di sini dan gue Edo Ariando. Oke, lu pasti udah nggak asing lagi kan sama tempat ini di mana? Mazda Bintaro. Mazda Bintaro Jaya. Hari Betul ini banget. kita sama Edo mau nge-review dia punya mobil Mazda 6 terbarunya. Yap, itu Mazda 6 SZ, Edo. ya benar, Mazda 6 SZ. Karena itu adalah mobil paling spesial di Mazda dan unitnya termasuk paling jarang di Paling Mazda. jarang, paling langka. Paling langka, Paling betul. langka. Oke, Dan kebetulan si Bintaro Jaya punya displaynya, ada guys. displaynya benar-benar. Oh, benar-benar. Oke, sebelum gua lanjutin keseruan kita hari ini, jangan lupa kalian sobat CK untuk tekan tombol merah subscribe yang ada di bawah ini. sini. Like and Share teman-teman kalian. Oke? Oke. Siap. Yuk, lanjutin keseruan kita hari ini. Let's go. Yuk, sobat CK, hari ini di belakang kita nih udah ada namanya Mazda 6 Estate Estate yang terbaru yang terbaru. 2020. Yap, ini termasuk barang rare nih guys. Ya kan, karena memang stoknya sendiri di Indonesia Rare. itu dikit banget. Gitu ya. Tapi memang dia eksklusif, jadi dibikin sama si Mazda itu dibikin eksklusif. Betul. Kenapa eksklusif? Karena dia balik lagi, dia adalah estate. Jadi estate itu Estate itu wagon ya, wagon ya. Wagon. Cuman versi yang lebih ekonomisnya lah. Lebih ekonomis. Karena kalau misalkan kita bikin wagon, pajaknya jadi mahal. Iya. Benar. Jadi kita bikin disebutnya estate. Iya. Gitu ya. Kan itu seksi banget tuh belakangnya. Ntar kita bahas belakang deh. Betul. Sekarang kita bahas depannya dulu ya, guys. Bagian depan. Nah, untuk bagian depan nih ada apa dulu? Oke, untuk bagian depan ini sebenarnya desainnya mengikuti kode desain. Kode desain ya. Itu masih 6.5. Oh, itu masih 6.5 Iya. belum yang poin 7 ya. Lo yang 7 gitu. Jadi Karena kalau untuk Mazda emang rata-rata untuk desain depan dan desainnya dia hampir sama semuanya itu ya. iya betul. Sebenarnya desainnya itu kita satu tampang sih, bilangnya kita jadi satu desain itu mobil. Betul. Ada yang menjadi ciri khas si Mazda-nya. Mazdanya sendiri, benar, ciri khas Mazdanya sendiri. Jadi Iya. Mazda ini mempunyai ciri khas sendiri seperti mobil-mobil Eropa lainnya, seperti Iya. BMW dan Mercy. Betul banget. Karena biar kalau misalnya kita lihat dari jauh, oh ini Mazda. Iya betul. Dia udah punya karakter sendiri. Terus apa lagi? Nah, sebenarnya ciri khas si yang mungkin pembeda sama si Mazda lainnya itu di bits-bitsnya ini nih. Jadi Oh, dia punya diamond diamondnya itu ya? Iya. Benar. Tapi diamondnya dia mengotak ke bawah gitu, seperti ini. Kan biasanya kan kalau Mazda itu kan pasti mau bulat, atau cuma garis-garis saja. Kalau ini dia ada bits-bitsnya biar kelihatan lebih mewah. Emang sih lebih mewah sih, apalagi kalau dari jauh kelihatan lebih elegan Iya, ya, realnya dibandingin dengan adik-adiknya dia Iya. ya. Jadi supaya dia itu Mazda itu lebih eksklusif, tujuannya itu. Benar. Terus dia punya chrome di sini juga. Iya. Fendernya ini cakep loh guys. Iya, karena dia balik lagi dia itu kan generasi 6.5, jadi itu udah nggak pakai fog lamp, ikutin generasi ke-7. Benar. Oh. Gitu guys. Jadi untuk fog lamp udah ikuti generasi ke-7 dia. Iya, betul. Berarti udah Karena nyambung dia punya di lampu utama ya. Betul, dia udah menyatu dengan lampu utama guys, gitu. Jadi dia bisa merefleksikan langsung ke bawah. Jadi lampunya intinya terang banget, terang banget. Soalnya ada fog lamp juga campurnya di situ. Iya, betul. Di sini juga di RL, di RL juga dia udah LED. Nah, dia kalau misalkan lampu sengnya itu sekarang di atas toh. Gitu. Jadi bukannya di samping lagi atau di tengah lagi, tapi memanjang nih dari sini dari depan ke belakang ya. Iya. Gitu. Terus kalau untuk dia punya ini udah ada body kit gitu ya. Ada, dia memang lebih normal sih dibanding model sebelumnya. Kalau katanya kayak seperti body kit sih. Iya, ada body kit, tapi sebenarnya ini menyatu dengan body. Satu desain sama dia. Jadi nggak bisa, ya kan? Nyambung ya. Yang benar, jadi dia punya ini ya. Iya. Bumper ya. Bumpernya. Nah, ini ada perumahan yang ini makin elegan ya. Iya betul. Sebenarnya gini, jadi karena dia kan udah nggak pakai fog lamp, jadi kalau misalnya kita nggak pakai chrome ini, jadi kesannya kayak ya udah begitu aja kayak mati. Benar. Jadi kesannya kelihatan kurang kosong ya. bagus. Iya, kosong. Kalau ada perumahan ini dia mobil kalau walaupun gak ada fog lamp tapi kelihatannya lebih nyala. Iya, sambil elegan dan enak banget dilihat. Siap. Oke, sekarang masuk ke emblemnya. Nah kalau emblemnya dia belum adaptif. Oh, belum adaptif ya. Sebelum seperti kan kalau yang untuk yang Mazda poin 7 Iya, dia udah generasi adaptif. Generasi ke-7 dia udah ada adaptifnya dia Iya, punya belum ya. jadi dia udah di cover emblemnya. Sekarang karena dia belum adaptif, jadi nggak perlu di cover. Oh gitu. Oke, makanya dia pantasnya masih bolong. Iya, masih Kalau bolong. yang poin 7 dia rata. Iya, betul. Karena dia belum adaptif, dia cruise control biasa. Oke.
Terus sama di bagian depan ini dia ada fitur Access. Jadi di bagian depan itu dia udah smart city brake support now. Oke. Jadi smart city brake supportnya itu bukan di depan doang, tapi di belakang juga. Oke, dia udah ada itu pasti dok, oh, ada nih. Dia punya sensor parkir. Iya, sensor parkir dan Itu sensor udah dilengkapi juga dengan Iya, sensor. dia pastilah karena dia udah 8 titik. Karena kan dia udah yang paling high end juga kan. Iya betul, udah paling Tinggi gitu. Terus bagian depan sih, oh sama lampu tadi, lampunya udah ALH no, pada aktif LED headlight. Ada aktif LED headlamp untuk lampunya. Ya. Jadi dia udah ada aktif ya do ya. Di saat lu jalan malam, misalkan keluar kota kanan kiri hutan, otomatis lampunya kan menyebar Jauh betul. Dan kalau lagi persimpangan juga dia otomatis melebar juga. hebat juga. Tapi kalau lu ada papasan mobil, Nah, itu dia akan meredup sendiri dia punya lampu. Iya, jadi dia nggak menyalakan. dilengkapi dengan lampu LED-nya yang bisa hidup nyala dengan Iya, sendiri. betul banget karena dia supaya dia tuh tidak menyilaukan kendaraan lain lah. Di depannya benar-benar. Biasanya kalau udah lampu jauh itu kan pengendara lain dari depan tuh udah Pasti silau karena kan dia lampunya kan terang banget. Betul. Oke, mungkin bagian depan cukup itu aja, masuk ke bagian engine ya. Bagian engine. Oke, ya. Oke. Ini untuk di bagian mesin. Tapi sebelum engine-nya no, lo mau jelasin tentang kameranya nih, karena si di balik Lambo ini dia udah kamera juga. Oh gitu. Di sini nih di bawah nih. Oh iya benar. Karena kameranya udah 360. Kamera berarti udah 360. Iya. Nah, ikuti mobil-mobil premiumnya. benar-benar. Nah, untuk di bagian mesin sendiri, Mazda 6 ST ini itu nggak jauh beda dengan adik-adiknya dia. Betul. Dari segi bentuk dia punya cover, Iya. terus kerapian dia punya mesin dan kabel-kabel itu hampir sama. Betul. Karena dia memang Mazda itu rapi banget. Iya, karena memang dia mempertahankan di semuanya. Bang. Betul. Jadi karena memang dia udah terkenal rapi, di semuanya pasti bikin rapi. Rapi ya. Dari Mazda 2 sampai ke Mazda 6 ini. Tapi walaupun Mazda 6 ST ini dia punya mesin emang agak lebih padat dibandingin dengan adik-adiknya. Betul, iya. Jadi Kayaknya emang lebih padat banget. Iya, padat ya. Jadi kayak nggak ada ruang kosong. Nggak ada sekali. ruang kosong sama sekali. Biasanya kan kalau sini kosong, Iya, kosong. itu bahkan kosongnya. Iya, kalau ini padat banget. Untuk dari engine ini kan sebenarnya sama CX-5. Oke. Sama-sama 2500 cc. 500 cc. Powernya pun juga sama, 190 PS sama 251 Nm. Oh, untuk mesin berarti nggak ada Sama. beda. Dia punya sama, dia punya CX-5. Tapi yang membedakannya itu adalah teknologinya, no. Karena kalau si Mazda 6 ini dia itu punya iLoop. iLoop itu memang dari Mazda 6 pertama sampai sekarang tuh ada. Apa tuh? Jadi iLoop itu biar sobat CK juga pada tahu. iya benar-benar. Oh, sobat CK juga boleh. Oke, jadi gini guys, kalau misalkan untuk teknologi iLoop itu adalah semacam kayak kapasitor bank. Jadi dia itu bisa menyimpan listrik secara sementara. Menyimpan listrik secara Sementara gitu. Jadi supaya membantu si aki, kinerja si aki dalam mengoperasikan semuanya. Berarti dia lebih hemat. Aki lebih hemat dong. Aki lebih hemat. Iya, lebih Otomatis dia punya bensin juga otomatis hemat juga. Karena memang dia mereka tuh membarangkan Cara juga. dia mengisi iLoop itu seperti apa? Cara mengisinya itu cukup deselasi aja. Maksud saya tuh pengereman. Jadi pada saat pengereman listriknya itu langsung otomatis masuk ke iLoop itu. Jadi setiap pengereman itu dia merubah aliran listrik masuk ke Iya, dalam tenaga kinetik jadi bilangnya. Jadi dari pengereman menuju ke listrik. Nah, jadi dia itu bisa menyimpan si listriknya itu lebih banyak. Betul. Jadi kalau misalkan lagi kemacetan, jadi dia kan ada fitur iStop. Dia bisa lebih lama lagi. Benar. Dia Dan lebih stop bisa- itu emang makan hati sih. Makan nanti. Nah, kalau di mobil ini nggak khawatir karena dia Karena dia ada iLoop itu. Betul. Jadi semacam kayak mobil hybrid sih. Cuma kalau mobil hybrid kan dia menggerakkan. Kalau ini dia membantu kinerja si aki aja. Jadi Intinya iLoop seperti itu contoh lebih intinya itu seperti power bank. Iya, betul banget. Jadi dia selalu membawa power bank. Power bank. Ya. Dan ada satu lagi teknologi yang terbaru di Mazda tentunya, yaitu dia bisa mengatur dia punya piston. Kayak gini no, jadi kan di Mazda 6 ini kan punya 4 piston. 4 piston. Nah dia bisa menonaktifkan 2 pistonnya. Jadi kalau misalkan kita lagi kecepatan 60 km per jam, atau misalkan kita intinya lagi di tol lah, lagi steady gitu, lagi konstan, terus pasti kan pengen banget nih, pengen irit bahan bakar. Benar. Nah kita juga lagi konstan, lagi jalan jauh. Benar. Dan si mobil ini bisa menonaktifkan si 2 piston itu. Jadi dia bekerja cuma 2 piston aja. Dia cuma 2 di sana, Iya. tapi ada saat-saat tertentu mobil ininya. Betul, karena memang nggak ini juga sih, karena dia tergantung kondisi juga. Dia benar-benar harus steady. Gitu. Itu bikin irit tuh. Itu yang bikin irit. Dan itu cuma ada di Mazda 6 Estate atau Mazda Sedan. Jadi Kayak nggak ada tombol ya. Iya. Bisa nonaktifin dia punya piston-pistonnya ini. Iya, dia bisa otomatis sih. Dia nggak ada tombolnya. Dia langsung otomatis Iya, kalau kerja. dia otomatis. Oke.
Untuk bagian mesin seperti Jadi kalian nggak perlu khawatir, jadi ini mobil intinya irit banget dah. walaupun mesinnya 2.500. Udah irit bensin, irit aki, Irit semuanya. irit semuanya. Oke, mungkin Cuma kantongnya aja agak. iya benar-benar. Karena harganya memang lumayan, tapi dijamin value for money sih. Karena di kelasnya nggak ada teknologi. Betul. Udah terbukti lah kalau untuk Mazda. Betul, di segi teknologi itu udah. Iya, udah paling Yes. maju. Oke, mungkin sekian dulu untuk bagian engine, kita langsung masuk ke bagian dalam ya. Dalam. Oke guys. Oke sobat, sekarang kita di bagian samping dulu nih. Samping dulu, ya. Jadi sebelum ke dalam kita samping dulu ya. Samping dulu. Nah, kalau untuk bagian samping dong, untuk dia punya pelek kayaknya udah gede banget. Betul. Karena dia ngikutin kakak-kakaknya juga atau adik-adiknya juga. Jadi dia ukurannya 19 inci. 19 sih dong. Betul. Oke. Ini dengan dibalut ban yang spesial juga, yaitu ban Bridgestone Turanza. Karena biasanya kan kita lihat kan Toyo, ya kan, pakai Toyo atau Kalau ini pakai Bridgestone si ya. CX-9 pakai Falcon ZX. Nah ini dia pakai Bridgestone. Bridgestone Turanza. Ya ini Turanza. Jadi dia itu ukurannya sih cukup besar, dia di 225, 45, ring 19. Ring 19. Kalau untuk pelek ring 19 udah cukup lah. Udah cukup karena dia kalau misalnya kegedean dia pasti mepet fender. Betul. Kalau kekecilan jadi cengkrasannya cingkrang. Betul. Ya kan? Karena mobilnya gede guys. Betul. Jadi dia segini udah masa sih paling pas. Lalu dari segi pengereman otomatis dia udah pasti pakai disc ya. Karena dia kan depan itu pakai ventilator disc, belakang pakai solid disc. Nah, bagian di sini juga ada kamera dia, karena kameranya 360, jadi Iya. di bawah spion ini dia ada kamera. Betul. Kamera Iya. ya. Jadi buat bagian sampingnya. Itu bagian samping. Jadi kalau misalnya kita mau parkir, kita jadi aware lagi. Jadi kita bisa ngeliat trotoar samping, gitu kan. Oke, untuk di sini juga untuk lampu sennya dia dari spion guys. Dan dia memanjang ya dari sini. Memanjang, modelnya memanjang. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan namanya roof rail. Betul. Itu namanya roof rail. Jadi untuk roof rail sendiri untuk di Mazda 6 Estate ini juga pengaruh banget sih. Iya. Jadi mobil ini kelihatan lebih gagah juga. Lebih gagah, adventure banget ya. Betul, adventure banget. Jadi Walaupun sedan, mobil bisa ini masih adventure. sedan, tapi gagah. Gagah. Karena dia dilengkapi dengan roof rail juga. Betul, iya. Dan ini memang roof railnya dan ini cukup besar sih ukurannya. Besar. Karena memang kalau misalnya untuk estate atau wagon harus ada ini. Oh gitu, kenapa tuh? Karena dia kesannya itu adalah mobil sedan, tapi dia bisa adventure. Oke. Gitu. Jadi bisa bawa barang banyak dan bisa keluar kota juga. Baru tahu juga nih gue sobat. Tapi bentuknya dan kenyamanannya sedan. Sedan. Gitu. Oh gitu. Jadi roof rail itu, jadi mobil estate atau wagon itu harus biasanya dipakai dengan roof rail. Iya, itu jadi ciri khasnya. Selain si bentuk belakangnya yang seksi itu. Oh gitu, baru tahu juga gua. Baru tahu ya. Baru tahu juga. Iya, seperti itu. Ternyata seperti ini. Dan ini juga kalau dia mengikuti tetap kemewahannya tetap ada nol. Jadi dia tetap ada di screw. Memanjang dari depan sampai ke belakang. Jadi udah dia kayak screw, di sini ada screw. Betul. Terus Dia punya kunci juga udah kill sentry. iya, udah kill sentry. Jadi dia tutup tombol aja di situ. Udah biasa lah ya kalau untuk mobil zaman sekarang. Iya. Ini udah standar. standar, udah nggak. Paling yang spesial di Mazda itu dia walk-away lock aja. Jadi dia bisa ninggalin mobil dan ini langsung otomatis terkunci. Yang penting kunci ada di dalam kantong. Jadi itu buat nambah safety kalian yang mau pakai mobil Mazda. Iya, bagi kalian yang suka lupa juga tuh yang lupa. Lalu dia otomatis kunci sendiri. Iya. Untuk safety banget tuh. Safety banget. Oke, ini juga kiri kanan ya. Jadi bukan di driver doang, tapi di passenger Kiri juga. kanan. Kiri kanan untuk kill sentry-nya ya. Iya. Dan ini untuk ground clearance, dia kurang lebih sama CX-5, 190 meter juga. Tinggi Karena juga dia ya, termasuk berarti. tinggi sih, Tinggi juga ya, berarti ya. kelasnya. Dan dia dari suspensi juga dia di bagian sama yang dengan CX-5 juga. Jadi di depan dia pakai McPherson strut, untuk di bagian belakang menggunakan multi-link. Tinggi. Dan semuanya independen. Kerja Belakangnya multi-link dia. Iya. Belakangnya pakai multi-link. Jadi dia semuanya independen. Betul. Oke. Oke. Rasa kalau untuk di bagian samping sih itu aja sih. Iya. Ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang aja nih gimana? Betul. Ayo. Kayaknya sobat pada penasaran Penasaran sama belakangnya, karena memang yang spesial di Mazda Estate adalah belakangnya. Belakangnya. Benar. Ya. Nah, sobat, Oke. ini yang bikin spesial di Mazda 6 Estate ini. Betul. Walaupun dia bentuknya sedan, tapi dia punya belakang tuh
Bagasinya seperti hatchback. Jadi bagasinya nyatu. Benar, seperti hatchback. Makanya kita sebutnya ini Mazda 6 Estate atau wagon ya. Atau station Kalau dulu wagon. itu wagon. Iya. Seperti itu. Gitu ya. Betul. Jadi di belakangnya tuh kayak hatchback sih kata gua. Iya. Jadi lebih Kayak gemuk. gemuk. Karena kan kalau sedan itu kan terpisah. Jadi Benar. kaca sendiri, bagasi sendiri. Bagasi sendiri. Kalau ini nyatu ya. Oke. Oke, ini untuk desain lampu belakang Lampu belakang. memang sedikit beda sama si model sedan ya. Jadi dia modelnya itu mengikuti yang model sebelumnya, tapi di sini dia ada lampu panjang ini yang berbeda. Oh ini LED-nya tuh ya? Iya, ada Panjang LED ya? lampu sejanya. Lampu senja ya? Iya, dia untuk lampu remnya di dalam. Oh, Seperti itu. Oh ini lampu apa dia? Yang mana? Itu bukan. Kalau ini dia untuk lampu mundur. Lampu mundur. Karena lampu sennya itu ada di bawah yang L seperti ini. Oh iya benar. Karena dia kan masih generasi 6.5. Oke. Jadi dia masih ini lampu mundur ya? Iya. Yang tengah lampu mundur. Lampu mundur. Nah, jadi itu belakang seperti ini. Tetap dilengkapi dengan kamera juga di sini. Iya. Betul. Karena kamera udah 360 juga. Kamera belakangnya. Sensor parkir itu pasti dilengkapi dengan muffler 2 di sini. Dan ini knalpotnya asli ya. Asli. Jadi bukan knalpot yang palsu atau cuma hiasan doang. Knalpotnya itu asli. Ini asli. Bukan kaleng-kaleng. Iya, betul. Benar, karena memang ada dua dua fungsi sih. Dua fungsi. Iya, betul. Tuh. Dan Oke. kelihatan lebih gede ya, karena memang dibanding model sebelumnya tuh ini lebih gede. Lebih gede Jadi ya? diameter knalpotnya lebih gede. Oh iya benar. Jadi biar lebih sporty juga Lebih sih sporty. sporty. Kalau dari depan tuh dari luar tuh kelihatannya lebih sporty. Iya, dia meskipun estate tapi sportinya masih ada. Udah lebih sporty. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan krumannya juga. Nah, itu yang pembeda ini juga. Mewah. ya, Jadi mobil. chrome-nya panjang sampai ngebelah ke lampu ini ya, stop lamp ini. Jadi emang panjang. Kayak kumis ya? Bener ya? Kumisnya Kumis tapi kumis krum. Kumis. Iya, kumis tapi krum. Nah, di sini dia pasti lah, di sini udah ada folder. Bener. Di sini ada lampu, sini hanya stop lampnya dan ada shark fin antena. Sakit anten. Jadi udah kayak lengkap. Ditambah kalau ditambah ini coba pakai spoiler. Lebih keren lagi, betul. Ini aja udah keren. Lebih gagah Ini lagi. sebenarnya ala-ala spoiler ya, karena dia Benar. lebih panjang. Benar. Tapi kalau pakai lagi ini lebih keren lagi. Keren lagi. Tenang aja, aksesorisnya ada. Lengkap di Lengkap. Mazda Bintaro. Oke, untuk bagian Masuk ke bagian bagasi ya. Kayak tuh dia jadi nyatu seperti kayak buka SUV guys. Nah, kalau untuk bagasi, kalau untuk Anda pecinta jalan-jalan atau traveler, ini bagasinya udah lumayan cukup Luas banget malah ini. luas, cukup besar juga. Iya. Jadi kalau bawa koper 3, 4 kayaknya masuk ya? Masuk. Jadi untuk bagasi emang cukup luas banget deh. Cukup luas. Untuk 2 koper Besar. sama 1 medium itu masuk. Iya, masih bisa. Masih bisa masuk. Seperti itu. Dan di atasnya sini juga ada dilengkapi dengan dia punya speaker itu. Iya betul. Karena biasanya kan kalau sedan itu kan di balik sini kan. Benar. Nah Jadi kalau dia di sini. tetap ada ya Speakernya. ciri-ciri sedannya. Jadi speakernya ada di belakang di bagasi. Betul. Gitu. Karena speaker sendiri memang banyak banget kalau nanti kita bahas di dalam. Benar. Jadi untuk speakernya tetap dia menggunakan Bose Mazda ini. Nah di bawah sini juga ada tempat untuk buat taruh-taruh barang-barang Betul. kecil juga. Iya, dan ini space saver ya. Betul. Jadi ukurannya beda ya. Di samping kanan kiri ini juga dia ada buat taruh-taruh juga. Ya, kompartemennya sendiri juga tambahannya gede. Benar. Gede Lumayan juga. besar. Buat taruh sepatu, sendal bisa taruh sini. Dan untuk kunci-kunci toolkit dia ada di sini juga. Udah dilengkapi ada tempatnya Iya. masing-masing. Tapi ya, Jadi emang lebih rapi. tapi terkenal Mazda adalah rapinya. Rapinya. Dan sini tambahan lagi di sini ada seal plate-nya ini. Benar. Ada skat flat Jadi supaya lebih aman guys Lebih kalau aman. naruh koper atau tidak baret. Jadi kalau naruh barang-barang berat itu kalau kena itu nggak baret. Jadi Nggak baret. Pasti nih. Biasanya kalau itu kan baret ya. Pasti baret sih, sini-sini pasti banyak lah. Pasti guys juga pasti sobat cekan juga pasti banyak ngalamin sih baret. Makanya dia ditambahin dengan skat flat. Skat plate ini betul. Dan jangan lupa di sini ada thermal cover. Betul. Supaya anda lebih privacy untuk di bagian belakang. Betul banget. Jadi kalau misalkan kalian bawa Barang-barang yang privacy privacy, dia ada ini. ada ini ya. Jadi aman. Betul. Dan ini mengikuti ini ya, tutup. Jadi kalau dia tutup dia ngikut juga. Jadi nggak tutup. kalau anda mau bawa Edo dimasukin dalam bagasi, itu aman gak Nyulik kelihatan. kue dong berarti. Itu nggak kelihatan. Langsung habis itu langsung buang kali. Waduh, ngeri juga ya. Oke. Oke, di sini juga di sini ada tambahan. Tapi kalau misalkan mau bahan belanja, mau plastik kan supaya takut kelempar-kelempar di sini bisa dibuka nih. Bisa dibuka ya. Ada hooknya. Hooknya juga bukan di kanan dulu tapi di kanan. buat ngikat koper supaya koper itu tidak bergerak. Bisa jadi, bisa juga. Dan di sini juga ada dia punya itu buat pelipat
Oh, tuasnya, iya di sini ada tuasnya. Lipat dia punya ban di belakang. Dan dia kan profilnya 40-60, jadi cuma 2 aja. Cuma 2 aja. Beda kalau cek 5, kalau cek 5 kan 40-20-40. Kalau ini 40-60. Jadi akhirnya 2 aja. Ciri khas sedan. Jadi lu kalau bawa barang ini nggak usah repot-repot lagi, lu mesti ngelipat ke bagian tengah. Betul. Jadi lu tinggal buka di sini aja. Tinggal tarik aja tuasnya. Oke, mungkin bagian bagasi sudah cukup ya, Nol? Cukup. Kita langsung bagian dalam aja gimana? Bagian dalam yang kalian pasti penasaran banget nih. Penasaran. Ya kan? Ya. Oke guys, nah pas lu buka mobil ini juga, Mazda 6 Estate ini juga ditutup di pintunya, dia disambut dengan namanya welcome light di sini. Nah, yang ada hanya di Mazda 6 Estate dengan Mazda 6 Sedan. Dan gak cuma di bagian depan aja sobat. Jadi dia setiap pintunya itu dilengkapi dengan welcome light juga. Jadi emang lebih keren sih. Ya, gitu. Yuk untuk bagian dalam. Oke sobat. Sekarang kita di bagian dalam nih, Dok. Interior sih Mas. Untuk bagian interior. Betul. Dan untuk di bagian interiornya ini kalau gua lihat itu didominasi dengan warna black dan brown. Iya, betul, dark brown lebih tepatnya. Dark brown ya, betul, betul. Jadi emang kelihatan mobil ini lebih elegan untuk di bagian dalam. Betul. Seperti itu, seperti langit-langitnya ini. Karena dia sebenarnya warnanya gini black loh. ya, Dok. Jadi kan dulu itu Mazda 6 Estate dulu kan warnanya full hitam semua. Betul. Terus khusus betul. warna sedannya itu dia putih semua. Putih semua, benar. Iya, benar, jadi benar, itu benar, pengaruhnya benar. kotor. Terus Kotor. kalau hitam kayaknya ya udah biasa banget. Biasa banget. Mendingan kita satuin warna aja, warnanya yang tengah-tengah yaitu dark brown, gitu. Betul, betul. Jadi mewahnya dapet, elegannya juga dapet. Benar-benar Gitu. keren. Dan di sini juga dia dilengkapi, di sini dia pakai kayu, semacam kayu. Di gitu. sini ya, ini Dia sandwood. kayu. Ini Sandwood ya, Dan Dok ini ya. kayu asli dari Jepang loh. Wow. Gitu. Ini Kayu kayu asli terbaik, dari termasuk Jepang. kayu terbaik di Jepang sih. Wah. Karena kelihatan halus banget nih. Bukan halus kayu dari jati, bukan? bahannya. Bukan, kalau Bukan kayu jati sejati. ya? Oh, jati, Ini di jati atas ya? sejati, ini Atas sandwood. ya? Oh, Lebih oke. bagus lagi. Oke, tapi gue tetap cinta Di sini juga Indonesia. ada. Gue tetap cinta Indonesia. Iya. Dan gue lebih ke jati. Jati. Gitu. Lebih mewah. Jadi sebenarnya sih kurang lebih sama lah. Mungkin kalau di Jepang itu ya jatinya lah. Jatinya, gitu ya. betul. Jadi dia bukan di sini doang, no. Sampai sini, sampai di sampai dia door trim punya juga. door trimnya juga ya. Betul. Dan door trimnya ini dan dari depan sini dia punya interior, dia memakai bahan suede. Betul, sweat. Bahan suede, tapi Iya. suede-nya ini cukup, kalau kata gue cukup halus banget. Halus banget ya. Halus banget Karena ini sweat itu sweat. juga banyak macam nol ternyata. Oh, gitu. Ada Alcantara juga yang mungkin yang lebih sedikit kasar. Oke. Dan sebenarnya ini lebih halus. Lebih halus. Gitu. Nah, jadi kalau untuk di Mazda 6 ini dia bahan suede-nya itu halus banget. Halus Sampai banget. ke door trim dia pakai bahan suede-nya juga. Betul, iya sampai ke door trim. Di door trim Jadi dia pakai bahan aura suede. sportinya dapat juga. Betul. Karena kan sweat gini kan sporty. Bener jatuhnya. sih, bener Ya sih. kan? Lebih, kalau gua bilang sih bahan suede ini ke elegannya sih. Elegan juga, Elegannya iya. juga sih. Sporty juga Betul. dapat. Seperti itu, dan dilengkapi dengan chrome juga dia punya di sini. Iya, di sini ada list chrome. Jadi tetap nggak bikin mati warnanya. Mm-mm. Dia walaupun di sini ada coklat kayu sama bahan suede dark brown ya, Iya. dia dilengkapi dipadu dengan dia punya chrome di sini. Iya, biar pemanis. Biar sebenarnya. pemanis, Biar betul, manis betul. gitu dia. Tetap lah untuk dimensi untuk nuansa chrome-nya tetap harus ada. Iya, harus sih. ada karena kan Biar sedan lebih sama bener. listrik kan harus mewah. Betul seperti itu. Dan Oke. untuk mobil ini juga dilengkapi dengan speaker Bose-nya itu 12 speaker ya. 12 speaker dong, karena di sini untuk speaker dia lebih di atas si CX 5. Oke. Tapi dia menyandingi si CX 9. Oke. Gitu. Jadi speakernya sudah Bose dan Bose. sudah 12 speaker. 12 speaker itu banyak banget loh. Banyak banget, Banyak iya. banget loh. Oke, Nol. Sekarang kita beralih ke sisi drivernya ini, Nol. Sisi driver. Oke, tadi kan jok udah ya. Benar. Jadi joknya dia sudah menggunakan Nappa leather, Nappa Nol. leather. Jadi Nappa leather. kenapa sih Mas memilih Nappa leather? Karena terkenal halus nih. Halus Jadi banget. kalau kelihatan dari Lebih sini, halus, dari seratnya lebih tuh udah lembut, halus banget, lebih- lembut, Dan yang adem. yang bikin mobil ini kelihatan untuk joknya kelihatan lebih mewah, itu dia ada sisi-sisi chrome di Iya, sini. chrome lagi, bener. Benar. Ada Chrome-nya jadi ada di sini. sisi-sisi chrome-nya di sini. Iya, di sini di bagian senderan sini. Bagian sender itu Tuh. ada sisi-sisi chrome-nya. Iya. Jadi emang biar mobil ini benar-benar lebih elegan. Mewah. Jadi Kalau pas kata masuk gua. sini kita harus membawa nuansanya tuh mewah. Betul. Betul.
Nah, untuk di 7. bagian setir, Oke, di bagian setir kita udah pasti ya ini setirnya sama dengan yang tipe Mazda CX-9 tapi kalau ini. CX-9. Karena dia di sini ada list chrome-nya. Oke. Gitu. Terus di sini dia udah sama untuk clusternya sama. Udah Dia di ada sini cruise buat control audio, juga. ini cruise control, Betul. tapi cruise control biasa ya. Betul. Sini Dan udah ada pedal shift. pedal seat itu juga udah dilengkapi 6 speed ya, Do ya? Ya, 6 6 speed untuk 6 manual dan matic-nya juga sama, 6 speed. Dan di sini juga dia udah auto headlamp dan auto rain sensor pastinya. Itu udah menjadi standar lah. Karena kalau nggak ada itu kayaknya sayang gitu. Sayang bener. Dengan mobil mewah, mobil Betul. ya untuk harga Harganya juga di kan atas setengah lumayan. miliar, Betul. harus itulah. Betul. Betul. Dan juga dia ada teknologi safety-nya, tadi belum dijelaskan itu ya, ada blind spot Blind monitoring spot system. monitoring, benar. Jadi emang sama juga kalau untuk blind spot monitoring, dia punya adik-adiknya mobil ini itu Sudah pakai ada, semua. sudah Iya, pakai. Kayak betul. CX-5, CX-3, Iya. Mazda 2 pun sudah pakai dong. Sudah pakai. Kalau betul. untuk dia punya blind spot Blind spot monitoring untuk Plus safety-nya. dia juga ada lane departure warning system plus Betul. lane capacity system juga. LAS, lane capacity. Cukup banyak juga sih. Banyak. Ini fiturnya udah pasti harus banyak, karena kan banget ada-adanya udah fiturnya. banyak apalagi ini no. Benar, benar. Iya kan? benar. Oke, sekarang kita beralih ke cluster meternya. Nah, cluster meternya ini terbaru no. Oke. Gitu. Jadi dia mengikuti si generasi ke-7 malah. Gitu. Atau mengikuti si CX-9 AWD. Jadi dia udah full digital. Digital ya. Digitalnya di tengah sih. Di tengah ya, Do ya. Ya, dan di sini tetap ada analognya, tapi analognya tetap mewah. Benar. Karena dia mulai nolnya tuh dari sini nih nol nih. Biasanya kan tegak atau di Benar. sini. Nah, dia malah dari paling kanan gitu. Oke. Unik kan? Jadi beda sendiri ya. Beda sendiri. Beda sendiri. Dan di yang paling keren sih memang cluster meter ini Cluster dia meter. ada digital 7 inci guys, gitu. Itu bisa dirubah, Dok? Bisa diubah. Bisa Nah, diubah-ubah ini ya? dari pencet di infonya aja. Ini kan menu yang standar lah ya, menu yang masih ada benar. jarumnya tapi virtual. Heeh. Nah, di sini bisa diubah seperti ini, trip A, Oke. trip B. Nah, ini menu yang paling keren ini, no. Ada gambar mobilnya juga. betul. Tapi tetap dia punya ada gambar speedometernya juga ya. Iya, tetap ada. Jadi dia di sini tapi sedikit agak redup gitu, tapi dia Betul. fokus ke sini karena ini Fokus ke kita tengah. lebih ke lane departure warning system Betul. itu. Jadi sini ada garis-garisnya. Jadi kalau misalkan menyatu garis, mobilnya langsung agak miring gitu. Agak miring ya. Iya, langsung berubah dia visualnya. Oh, oke. Dan di sini juga tetap ada jarumnya nol tuh. Iya, tetap ada jarumnya Iya, makanya. setengah Dia tapi ya, nggak dari betul. tengah. Setengah doang. Unik sih, tapi ini keren banget. Dari sini juga ada indikator bensin digital juga. Di sini ada indikator untuk real time average. Gitu di situ. Tapi tetap dia nuansa-nuansa mobil-mobil klasiknya dia ada Tetap ada, dia harus punya ada, jarum-jarumnya iya. juga Jarum-jarumnya. ya. Nggak digital semua itu ya. Jadi gabungan antara Gabungan. modern sama Klasik. klasik. Betul. Dan balik lagi kalau ciri khas si Mazda 6 stop engine-nya di atas nol. Oke. Biasanya kan di sini. Biasa di situ di Ya bawah. kan benar. pastilah CX-5 Benar, semua, benar, CX-8, CX-9 semua di sini. Nah, dia di sini Di unik atas, nih. Iya, di di atas. atas. Oke. Oke, ini layar MZ Iconic nih, no. Ini Iya, MZ displaynya, Iconic betul. masih pakai yang model lama. Model lama Jadi iya, bukan benar. model yang generasi ke-7 Generasi yang 7 menunya udah ke bawah. Udah ke bawah terus dia punya panjang kalau Iya. generasi 7. Kalau ini masih lebih besar pakai gitu. model lama. Ini masih pakai model yang sebelumnya lah. Betul, 6.5. 6.5. Jadi menunya masih ke samping. Heeh. Dan ini layarnya 9 inci di sini. Ya untuk fitur-fiturnya sama lah. Kalian pasti familiar juga Betul. dengan fitur-fiturnya. Lalu yang baru lagi di Mazda 6 Estate itu atau Mazda 6 Sedan adalah AC-nya no. Oh, Ada AC-nya nggak beda? Iya nih, ada warna-warnanya ya. Iya. Ini benar. maksudnya apa nih, Dok? Jadi gini, kalau misalkan kita nyalain AC, kalau misalkan ke kiri berarti menandakan ini makin dingin. Oh, makin dingin, betul Gitu. betul. Kalau kesini makin panas ya warna Iya, merah sini makanya. berarti masuk lebih ke panas atau Panas, heater. betul. Jadi lebih hot. Lebih hot. Lebih Iya, hot. benar. Dan ini pasti dual zone lah karena Betul. dia Iya dong, CX-5 aja udah CX-9 ada dual zone, masa ini belum ya kan. bener. Ini ada dual zone tapi ditambahkan lampu-lampu ini. Lampu-lampunya biar lebih. Dan seperti gini Nol, dari knopnya sendiri nih sini kayak ada berlian. Nol bisa perhatiin nggak? Iya sih, bener. Ya kan kayak ada Bentuknya. berlian-berlian gitu, Oh, jadi oh. kesannya mewah. Jadi kalau kita pegang, wih kayak kita megang berlian. Bener, Iya kan? bener. Jadi Nah ini lebih yang nggak ada di kompetitor juga. kasar sih. Betul. Betul. Karena kan kalau yang kompetitornya ya model-model knop biasa. Tapi guys, dengan mobil Mazda 6 Estate ini yang terbaru, dia nggak lupa dengan model-model lamanya. Dia Iya. masih dilengkapi dengan CD. CD bener. Kenapa dia mesti pakai CD? Iya. Padahal dia punya head unitnya ini Udah canggih. udah canggih. Dia udah Apple CarPlay udah Android ada. Auto udah ada Android semua. Auto udah ada. Tapi kenapa dia mesti pakai dia punya CD? Padahal di mobil Mazda ini CD ini nggak terlalu dipakai di saat mobil ini jalan. Betul. Kalau jalan dia nggak bisa nonton Iya. nggak karena bisa mati otomatis. Iya.
Dia cuma lagu aja. Lagu aja. Paling Atau bisa suara doang. Betul. Padahal saat diem baru dia bisa nonton. Seperti itu. Tapi masih dilengkapi Karena juga. gini Nol, mungkin kalau menurut si Mazda, karena biasanya tuh kalau calon customernya atau calon pembelinya itu kebanyakan tuh lansia Nol. Oke. Gitu, karena lansia itu kan pasti mempertahankan pakai CD. Bener sih. Buat MP3, buat lagu-lagu Bener. klasik, ya kan pakai CD pasti Iya. mereka pasti banyak menggunakan Bener. CD. Iya. Tetap Gitu. dia CD-nya harus ada. Harus ada. Dan di sini juga dia punya kaca udah Wah. nggak ada frame-nya juga, Dok. Ini frameless. Jadi Frameless ya, keren Dok, ya. banget memang Betul. ini mewah. Ciri khas Dan lah di sini buat juga untuk segmen premium. betul. Di sini ada sensor-sensor untuk dia punya seat belt. Seat belt. Kalau Jadi mengikuti kalian- generasi ke-7 loh, Nol. Oh iya benar. Ya kan? Generasi ke-7 seperti CX-30 dan Mazda 3 dia Mazda udah 3. seperti ini juga ya. Iya, betul Untuk banget. dia punya sensor-sensornya ya. Seperti Betul. itu. Dan ini lampunya mode interiornya udah LED putih. Udah ya, LED guys. juga udah putih. Udah putih jadi bukan Udah kuning putih. lagi. Ini untuk tempat kacamatanya ya, Dok. Kacamata. Iya, Kacamata. betul. Nah, di sini udah dilengkapi oleh sunroof. Ini yang kudu wajib harus ada nih, Iya Nol. dong. Ya kan? Iya dong. Segmen Zaman premium, sekarang ya kan? masa nggak ada sunroof? Ya Nggak ada Ayla. Iya benar. betul. Nah di sini juga dia atapnya warna hitam, jadi nggak perlu khawatir kotor ya. Betul. Dan Jadi juga dia aman. dilengkapi oleh airbag, no. Airbagnya ini dia total ada 6. Ada 6. Dia ada di pilar, tuh. Ada pilar dari kisi bangku sini, dan ada di bagian depan 2. Jadi total 6. 6. Banyak banget, guys. Iya. Memang nggak sebanyak si generasi ke-7 karena generasi betul. ke-7 itu kan ada 7 airbag. Bener. Dia plus ke nih. Kalau ini belum, dia masih Belum, masih mengikuti 6 ya. Yang model sebelumnya dia masih 6 airbag. Tapi Gitu. untuk 6 juga Udah termasuk cukup lah. Cukup sebenarnya, untuk safety-nya lah. banget. Bener. Betul. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan bagian dalam kita nggak apa namanya, kita harus membahas tentang tengahnya juga, no. Oh iya sih, Karena memang udah spesialnya sekalian. ini yang di sedan itu adalah deck tengahnya. Oke, spesialnya seperti apa tuh, Dok? Nah, spesialnya karena kalau dia memanjang dari depan sampai ke belakang, karena kan itu menjadi ciri khas sedan. Ciri khas ya sedan, kan? benar. Dan di sini juga dia harus ada kompartemen juga Untuk botol-botol. 2 botol. Dan dia juga sini ada tempat penyimpanan di sini, no. Untuk handphone ya. Iya, untuk handphone. di sini. Memang dia belum ada wireless charging, no. Itu nol ya buat guys. Cuman di sini intinya buat naruh handphone, kunci bisa di sini. Bisa, betul. Dan di sini ada lampunya tuh. Dan untuk lighter dan Apple CarPlay dia tombolnya ada di sini nih. Betul. No, tapi Dia nol ada ini konsep meskipun konsol box kecil, tapi lihat nih, di sini di kisi-kisinya itu disandingin sama yang blue halus Iya banget. dong, biar kita kalau punya barang nggak lecet Nggak juga. lecet-lecet. Tapi di Gitu. sebenarnya nggak semua Mazda ada ini loh, no. Nggak semua Mazda. Nggak ya? semua Mazda. Ini Berarti hanya blue di paling Mazda halus 6 aja sebenarnya. ya? Iya Cuma sih, di emang Mazda 6 bluenya sedan halus dan banget. estate doang. Jadi kalau lu naruh barang-barang di sini kayak naruh handphone atau naruh Dompet, kaset CD lah, Kaset kaset CD, CD ya. iya. Jadi itu nggak baret coy. nggak baret. Jadi emang Betul. halus dia punya bahan. Nah, di sini juga dia ada 2 buah USB dan Untuk SD card, USB. lighter semua di sini. Di sini udah dilengkapi di sini. Dan tetap dia itu dengan di sini ada mode sport juga Ya, untuk Ini- akselerasi. iya betul. Ini juga ada pakai Sky Drive seperti Betul. semua Mazda yang sudah Betul. pakai. Recommender control. Kombinasi nggak kontrolnya lupa. juga sini juga dia tetap seperti ada kayak berlian-berlian gitu di Betul. sini ya. Dan recommender controlnya ini masih kayak Mazda 6.5 untuk generasinya. Iya, Jadi betul. masih sama Jadi dengan masih yang CX-5, kecil ya. betul. Belum yang gede banget Betul. tuh. Untuk rem tangan udah elektrik, IPB, dilengkapi dengan auto hold juga, betul. keren. Udah lengkap pokoknya. Lengkap. Dia ada mode sport dan mode normal juga. Betul. Jadi ada drive selection mode juga. Oke, Lengkap. kayaknya cukup untuk bagian dalam nih, Dok. Oke. Kita pindah langsung beralih ke bagian kabin belakang. kabin belakang. Oke. Nah, sekarang kita ada di bagian kabin belakang. Kabin nih, Dok. belakang sih Untuk masih ada bagian kabin belakang, untuk dia punya jok masih tetap sama ya, sama tetap bagian sama, depan. Jadi Napa leather. kemewahannya rata semua. Betul. Dan di sini udah dilengkapi dengan chrome-nya juga, Ya, garis di chrome sini chrome-nya. seperti itu. Dan di sini juga udah ada untuk Buat 2 buah sandaran sandaran tangan, tangan dan ada 2 buah dua untuk tempat botol, Di dengan sini USB, ada USB lagi. fast charging loh ini. Fast charging. Fast betul. charging untuk bagian belakang. Jadi dia total USB portnya adalah 4. Jadi depan tengah tadi 2 Betul. dan di sini ada 2. Jadi nggak rebutan, no. Nggak rebutan. Jadi kalau lu ngecas ya gua nggak rebutan sama betul. lu. Jadi yang belakang bisa ngecas melalui di sini. Iya, betul. Dan handphone juga bisa taruh di sini. Dan untuk kabin kalau gua duduk itu nyaman banget tuh ya. Nyaman banget Nyaman banget. karena Kalau ciri khas harga, sedan sih. Bener, kalau harga emang nggak bohong sih. Betul. Karena dari napa leathernya sendiri juga memang Bener. mendukung sih. Intinya sih Untuk begitu. bagian duduknya tuh nyaman banget, guys. Nyaman. Senderannya juga Senderannya lumayan, enak dia banget. rebah dan ini juga jarak ke Jarak depannya itu depannya juga jauh masih ada ya. 5 jari. Dan dia untuk AC juga udah double blower juga di sini. Betul. Jadi di bagian belakang dia ada kisi untuk AC-nya juga, iya, kisi-kisi ada lubang AC-nya. AC-nya. Dan untuk di bagian belakang joknya ini, sobat,
dia ada namanya chrome-nya juga. Chrome lagi, iya. Chrome lagi. Jadi nuansa kemewahan juga ada di Bener, belakangnya. nuansa kemewahan mobil-mobil kelas-kelas atas tuh emang Iya, betul. tertanam di sini. Tertanam di sini, betul. Karena kan kebanyakan juga kalau yang membeli Master Estate atau sedan biasanya kan juga dia disupirin juga. Bener. Ada yang setir sendiri, ada juga yang disupirin. Disupirin. Nah, Jadi walaupun disupirin pun juga enak. enak. Betul. Duduknya enak. Duduknya enak. Jadi dia ada panel kayunya sendiri, Panel kayunya chrome-nya juga ada di sampai ke bagian bahan belakang sweat ya. juga ada di belakang. Benar, bahan. Oh ya Nol, tadi kan gue belum bahas soal jendela ya. Jadi jendelanya sekarang udah full auto Nol. Oh, full auto Full semua. auto semua. Jadi bukannya depan doang, tapi belakang Belakang juga udah full Gitu. auto ya, Do ya. Tahu tuh tetap dari depan. Enggak, di sini juga. Di sini juga auto udah. juga. Iya. Jadi di itu tombol membuka- belakang juga udah auto ya. Udah auto. Biasanya kan hanya di depan aja kan. Iya, bisa Seperti auto itu. tapi harus dioperasikan dari depan. Dari depan. Tapi kalau ini di belakang sendiri kalau mau auto bisa. Gitu. Oke, kayaknya untuk di bagian kabin belakang udah cukup. Kabin nih. belakang cukup sih. Iya. Oke. Untuk dari segi harga mobil ini sendiri, Ya. berapa tuh kisaran? Untuk harga Nol, kemarin kan sempat ada ini ya, ada perbedaan harga. Betul. Di Januari 2020 kemarin. Benar. Karena kemarin itu memang estate ini memang lebih murah Lebih dibandingkan murah sedan. sedannya, Tapi benar. sekarang memang ada pembaruan di bagian pajak. Jadi sekarang udah sama Nol. Udah sama. Di berapa tuh, Dok? Jadi Angkanya, harganya itu 682.800 di luar warna grey dan warna merah. Dok? Oke, jadi 682.800. Dan harganya sekarang sama no. Antara estate dengan sedan. Iya, jadi kalian bisa milih guys, mau sedan atau Boleh estate, estate. harganya sama. Sama. Tapi kalau saya pribadi pasti milihnya estate. Estate. Karena ini barang lebih rare. Betul. Lebih jarang lah. Betul, lebih jarang dan lebih pasti ke depannya itu mobil ini paling dicari. Bener. Karena gini Nol, kemarin gue sempet survei juga ke mobil-mobil second Nol. Itu memang mobil ini malah harganya lebih tinggi dibanding sedan. Nol. Dibanding sedan. Iya, untuk second hand-nya. Emang kebanyakan sih untuk customer juga lebih prepare ke estate ini sih, Dok. Iya, dibanding betul. sedan sih. Karena bagasi lebih besar. Bener. Kalau sedan itu udah biasa kalau kata mereka. Udah Jadi biasa. Kalau estate ini dia luar biasa. Betul. Oke, kalau gitu, Dok. Oke. Sampai di sini dulu Sobat CK. Yap. Untuk keseruan kita Untuk hari video kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya, Please tekan tombol subscribe yang ada di bawah Betul. sini guys. Like, Tombol merah yang di bawah. share juga Dan like betul dan teman-teman share. kalian untuk bantu kita supaya cepat-cepat dinotis sama YouTube. Betul banget. Oke. Karena biar kita juga semangat lah bikin video lagi, kita akan buat video yang lebih banyak lagi dan bermacam merek juga. Supaya betul. kalian juga nanti nggak bosen. Benar-benar. Gitu. Oke, Sobat CK, jangan terus ikutin channel-channel kita selanjutnya. Tim CK Magazine. Keseruan kita selanjutnya di CK Magazine. Ya. Sama gua Renol Ceper. Dan gue Edo Riando. Kami berdua undur diri dulu. Yap. Bye bye. Bye bye. Salam sobat CK.